Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yohana Mogiwea, NIM 2023807016, Prodi Teknologi Pangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasi materi yang berjudul limbah cair industri. Apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Dampak buruk air adalah: pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. Yang kedua, penurunan kualitas. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, gangguan terhadap keindahan, gangguan kerusakan benda. Karakteristik air limbah. Pertama, karakteristik fisik. Terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. Yang kedua, karakteristik kimia. Biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. 3. Karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis E. coli. Pencemaran air. Yang pertama, perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berkaitan pada kehidupan mikroorganisme. Yang kedua, adanya bahan-bahan pengotor di badan air. Yang ketiga, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan penentukannya. Sumber pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung, pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contoh pabrik, sistem buangan, sumur minyak. Yang kedua, sumber tak langsung, pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas, contoh air dari jalan, dari kegiatan pertanian. Macam-macam pencemaran air. Yang pertama, bahan patogen atau penyakit. Kedua, bahan kimia organik. Ketiga, bahan kimia anorganik. Keempat, kekurangan oksigen atau eutrofikasi. Yang kelima, endapan atau sedimentasi. Yang keenam, polusi panas. Teknologi pengolahan limbah cair. Bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan limbah cair secara alamiah. Pertama, dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Ketiga, kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan
organisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Pengolahan limbah cair secara buatan dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapannya, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, yang pertama secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Metode pengolahan limbah. 1. Pengolahan secara fisika. Penyaringan atau screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Kedua, pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun, dan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Cara menentukan titik sampling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, mengamatkan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah: 1. Mengetahui efisiensi proses produksi. 2. Mengevaluasi efisiensi IPAL. 3. Mengendalikan pencemaran air.